Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bian Pratiwi dengan NIM 22473001, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Kendari. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang materi bioteknologi. Sebelum kita masuk ke materinya, kita harus tahu apa itu bioteknologi. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang memanfaatkan makhluk hidup seperti bakteri, jamur, dan virus, atau bagian-bagiannya seperti enzim dan DNA, untuk menghasilkan produk atau layanan yang bermanfaat bagi manusia. Istilah ini berasal dari gabungan kata bio yang artinya hidup dan teknologi atau aplikasi pengetahuan ilmiah untuk tujuan yang praktis. Berikut adalah beberapa pengertian bioteknologis menurut para ahli. Saya akan membacakan 3 saja. Baik, yang pertama ada Eric C. Atberger, 1995. Menurutnya, bioteknologi adalah aplikasi teknologi terhadap sistem biologis dan organisme hidup untuk menghasilkan produk dan jasa yang memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua ada J. E. Smith, 1996. Bioteknologi merupakan penggunaan sistem biologis, organisme atau turunannya untuk membuat atau memodifikasi produk demi keperluan manusia. Yang ketiga ada Campbell, Rich, dan Michelle 2008. Bioteknologi adalah manipulasi organisme atau bagian dari organisme untuk menghasilkan produk yang bermanfaat. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis bioteknologi. Yang pertama, bioteknologi konvensional atau tradisional. Bioteknologi ini menggunakan makhluk hidup atau mikroorganisme secara langsung dan utuh tanpa melalui proses rekayasa genetika. Teknologi ini memanfaatkan prinsip alami seperti fermentasi untuk menghasilkan produk. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, memanfaatkan mikroorganisme secara langsung, umumnya dalam proses fermentasi. Yang kedua, menggunakan alat dan bahan sederhana. Yang ketiga, tidak memerlukan keahlian khusus. Contoh bioteknologi ini adalah pembuatan tempe, tape dan kecap, yogurt, keju, dan cuka melalui fermentasi. Yang kedua, teknik hidroponik sederhana. Baik, yang kedua adalah bioteknologi modern. Bioteknologi modern menggunakan teknik rekayasa genetika, teknologi reproduksi canggih, dan alat-alat laboratorium mutakhir untuk memodifikasi organisme atau bagian tertentu dari organisme. Ciri-cirinya, yang pertama, memanfaatkan bagian mikroorganisme atau sel secara tidak langsung. Yang kedua, menggunakan prinsip ilmiah dan teknologi canggih seperti DNA rekombinan. Yang ketiga, memerlukan keahlian khusus dan biaya relatif tinggi. Contoh bioteknologi modern yaitu produksi hormon insulin sintetis, yang kedua bayi tabung atau fertilisasi in vitro, yang ketiga tanaman transgenik seperti jagung bete, tomat flavsaf, dan golden rice. Baik, yang selanjutnya adalah aplikasi bioteknologi. Aplikasi bioteknologi sangat luas dan berperan penting, terutama dalam bidang pertanian, kesehatan, dan industri. Berikut ada beberapa aplikasi utama bioteknologi berdasarkan hasil pencarian. Yang pertama, aplikasi bioteknologi dalam pertanian, yaitu ada pembuatan pupuk hayati, biopestisida, bioherbisida, dan bioinsektisida untuk meningkatkan kesuburan tanah dan mengendalikan hama secara ramah lingkungan. Yang kedua, pengembangan varietas tanaman unggul melalui rekayasa genetika dan teknologi. Pemuliaan modern seperti tanaman tahan hama, penyakit, dan herbisida. Contohnya kedelai tahan herbisida Roundup Ready. Yang kedua, aplikasi bioteknologi di bidang kesehatan. Produksi vaksin dan antibiotik menggunakan mikroorganisme hasil rekayasa genetika. Pengembangan terapi berbasis sel punca dan rekayasa genetika untuk penyakit genetik dan kronis.
Yang ketiga, aplikasi bioteknologi di industri. Produksi enzim, alkohol, asam organik, dan bahan kimia lainnya melalui fermentasi mikroorganisme. Yang selanjutnya, keuntungan dan dampak bioteknologi. Keuntungan bioteknologi yang pertama, meningkatkan produksi dan kualitas. Yang kedua, pengolahan pangan yang lebih baik. Yang ketiga, pengembangan obat dan vaksin. Yang selanjutnya adalah dampak positif bioteknologi. Yang pertama, meningkatkan ketahanan pangan dan kualitas hidup manusia. Yang kedua, mengurangi penggunaan pestisida dan bahan kimia berbahaya. Selanjutnya adalah dampak negatif. Yang pertama, risiko ketidakseimbangan ekosistem akibat organisme dan hasil rekayasa genetika yang tidak terkendali. Kedua, masalah etika terkait cloning dan manipulasi genetika. Baik, itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan tentang bioteknologi. Jika ada salah dalam kata-kata saya mohon maaf, dan saya mengakhiri dengan mengucapkan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.